Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bisnis Retail. Pengelolaan bisnis retail. Kelas 11 kemarin kan kita ketemu di bisnis retail ya. Kelas 12 ini juga kita ketemu lagi di bisnis retail. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kemarin sudah saya kasih kesempatan untuk kelas 12 menulis materi ya. Catatannya bagaimana? Sudah selesai semuanya? Terus kemudian apakah kalian menemukan kata-kata yang sulit, materi yang sulit? Sudah saya tunggu sampai hari ini, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Berarti kalian juga sudah paham ya. Gini, saya jelaskan. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang sistem administrasi bisnis retail. Jadi dalam bisnis retail ya. Bisnis retail itu kan apa coba? Bisnis retail adalah bisnis yang menjual barang secara eceran. Secara ajaran pun ternyata juga administrasi, ada administrasinya. Seperti yang kalian lihat di retail-retail besar, Matahari, Transmart, dan banyak lagi, Indomaret, Alfamart itu kan walaupun mereka retail cuman administrasinya sudah baik. Kita baca. Sistem administrasi bisnis retail adalah kerjasama oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dalam usaha retail. Jadi administrasinya itu adalah bagaimana sih perusahaan tersebut mengelola dalam kerjasama kelompoknya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi akan ada pembagian tugas kerja. Bagian kasir ya kasir, bagian pramuniaga ya pramuniaga, gitu. Dengan mendayagunakan seluruh sumber daya. Jadi sumber dayanya ada apa saja? Manusia, sumber daya produksi, sumber daya distribusi, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, ya kan? Banyak sekali. Nah, ini ada unsur administrasi. Yang pertama adalah kepegawaian. Kalau kepegawaian ini adalah bagiannya khusus mengurus ketenaga kerjaan. Jenis pegawai ya, tenaga kerja. Ada lagi yang administrasi unsurnya keuangan, yaitu mengurusi perjalanan keuangan. Biasanya kalau di toko-toko itu kan dia sebagai kasir. Perbekalan, mengurus pemeliharaan barang. Biasanya ini kebanyakan di gudang. Jadi barang-barang yang disimpan di gudang itu dipelihara. Selain itu juga barang-barang yang dipergunakan untuk mendisplay itu juga harus dipelihara. Ini bagiannya siapa? Bagian perbekalan. Ada lagi yang bagian pengorganisasian, yaitu menyusun kerangka organisasi. Nah, pengorganisasian ini sudah di tingkat atasnya lagi ya. Mungkin kalau kalian di Matahari, kalian akan menemukan sebagai pelaksananya, yaitu manajer. Nah, di atas manajer itu ada yang bagian menyusun kerangka organisasi. Sopo sih sing pantas jadi manajer lapangan? Siapa yang pantas menjadi manajer marketing? Dan yang lain itu bagian dari pengorganisasian. Ada lagi yang bagian tata usaha, yaitu mengurus surat menyurat usaha, pesan barang. Gitu. Kan harus ada suratnya. Itu adalah bagian tata usaha. Perwakilan, menciptakan hubungan baik. Perwakilan ini biasanya dia itu kerjanya menciptakan hubungan baik dengan masyarakat. Misalkan dia buka toko di depannya, contohnya langsung Pak Yo. Pak Yo itu kan buka warung di depan sekolahan kita. Nah, yang menjaga hubungan baik itu siapa? Yaitu bagian perwakilan. Ternyata Pak Yo itu juga merangkap semua unsur administrasi. Dia juga menciptakan hubungan baik dengan sekolah. Nah, ini ada bagian lagi manajemen. Manajemen ini yang pekerjaan utamanya adalah menggerakkan karyawan. Yang tukang ngoprek-ngoprek kalian pas PKL itu namanya manajemen. Atau orang yang bekerja di bagian manajemen disebut apa? Manajer. Oke, dari sini dipahami? Next. Nah, kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi bisnis retail ini diantaranya adalah yang pertama adalah mengolah informasi. Mengolah informasi ini dia membuat informasi sendiri atau mengolah informasi dari luar. Contohnya,
Membuat informasi kepada pihak konsumen, memberikan bahwa hari ini ada diskon beli minyak goreng beli 1 dapat 5. Misalkan ada gitu ya kan. Yang nomor 2 adalah menggandakan data. Jadi data-data yang ada di toko itu pastinya harus diketahui oleh pimpinannya. Nah, kalau datanya dibawa pimpinan, yang toko bawa apa? Nah, makanya ada yang bagian menggandakan data. Kegiatan administrasinya berupa menggandakan data, mengirim informasi, memberikan informasi kepada pihak lain. Menyimpan berkas. Menyimpan berkas adalah berkas yang disimpan kira-kira apa, Cah? Pasti berkas yang sangat penting. Menghimpun data. Menghimpun ini kira-kira apa? Menghimpun data itu berupa mengumpulkan data-data penting. Menghimpun itu kata lain dari mengumpulkan. Cuman kalau data namanya menghimpun. Mencatat transaksi. Kalau toko-toko retail yang terkini, toko retail modern itu mencatat transaksinya sudah menggunakan aplikasi di bagian kasir. Berkas-berkas administrasi. Nah, nih kita lihat satu berkas-berkas pembelian. Kalau dari toko satu ke toko lain, dari toko satu membeli barang kepada toko lain, di antaranya berkas-berkas yang akan disediakan yang pertama adalah surat pesanan. Yang kedua adalah kartu persediaan. C. Bukti permintaan gudang. Nah, surat pesanan, kartu persediaan, bukti permintaan gudang ini biasanya diberikan oleh bagian gudang. Karena yang tahu bahwa barangnya kurang berapa itu bagian gudang. Berkas-berkas penjualan. Kalau kalian jualan, pasti ada berkas-berkas yang harus kalian berikan kepada si pembeli. Di antaranya apa? Kwitansi, ada nota debit. Yang ketiga ada faktur. Nah, wujudnya dari surat-surat ini, Cah. Dari berkas-berkas ini bisa kalian lihat di laman web. Bukan. Misalkan, neng web kalian buka keywordnya surat pesanan, nanti akan muncul gambarnya bagaimana. Kartu persediaan akan muncul gambarnya bagaimana. Silakan cari sendiri ya. Malah main ada apa enak, Cah, ya kan? Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Pasti saya yakin tidak. Standar operasional prosedur bukti transaksi. Standar operasional prosedur disingkat dengan SOP. Nah, jenis transaksi kan banyak modelnya ya. Ada transaksi tunai, ada transaksi kredit dan apa lagi? Ya cari sendiri. Masa mangga ada Pak Alif terus ya. Nah, kita yang pertama ada SOP penjualan tunai. Yang pertama, kalau kalian mau jualan secara tunai, apa? Langkah-langkah yang kalian lakukan yang pertama adalah memeriksa barang pesanan. Kira-kira barang yang dipesan memang apik apa ora, cocok apa ora, ya kan? Lek enggak cocok kan mesti di komplain. Yang kedua, mencocokkan invoice asli dan rangkap. Invoice siapa tadi? Invoice siapa? Seperti nota penjualan. Barang-barang yang diminta itu seperti apa sih? Yang asli kan ada, biasanya nota itu ada 2 play, 3 play ya kan. Yang pertama putih, biru, abang, hijau. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah membuat kwitansi bukti penerimaan uang. Kalau kalian menerima uang, pastikan kalian memberikan kwitansi kalau kalian sebagai penjual. Dan penjualannya berupa tunai. Yang keempat adalah mengirim barang dengan cepat. Habis diwai pesanan, habis dibayar, berarti tugasnya yang utama adalah mengirimkan barang dengan cepat. Supaya apa? Supaya konsumen itu puas dengan pelayanan dari kita. Yang selanjutnya adalah meminta surat permintaan dari pelanggan. Nah, permintaan dari pelanggan ini sangat penting ya. Dia jaluk apa gitu. Nah, yang keenam ada selanjutnya ada negosiasi dibuktikan dengan notulen catatan hasil kesepakatan. Nah, ini jenis wong tuku tunai itu kan ya nggak mesti Pak aku tuku iki regane langsung cocok kan, enggak. Pasti ada negosiasi. Kira-kira seandainya saya beli barang hanya sekian dapat diskon enggak? Enggak, misalkan. Kalau kamu beli barang lebih banyak maka akan saya kasih diskon, misalkan seperti itu. Itu kan harus ada catatan hasil kesepakatan. Namanya apa? Notulen. Yang selanjutnya adalah membuat dan menandatangani surat perjanjian. Dalam surat perjanjian jual beli, kalau yang pasti itu kayak jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli mobil itu kan ada surat perjanjiannya. Nah, itu juga dibuat ya. Misalkan kalau kalian ada konsumen membeli barang dengan jumlah banyak, pasti ada surat perjanjiannya. Dibayar tanggal berapa,
Itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Yang selanjutnya adalah membuat faktur pembelian dengan benar dan teliti. Faktur seperti apa? Sudah silakan kalian lihat di web. SOP pembelian tunai. Nah, ini SOP pembelian tunai ini seolah-olah kalian bertindak sebagai pembeli. Yang pertama adalah bukti permintaan bagian penjualan atau produksi, surat permintaan, berupa surat permintaan. Nah, kira-kira bagian penjualan ini barangnya sing tek apa? Nah, kalian kan sebagai yang membelanjakan. Nah, dia akan memberikan surat bukti permintaan kepada si yang tukang beli. Yang kedua, kalau kalian sudah tahu barang-barang yang dibutuhkan itu seperti apa saja, kalian harus survei pasar, cah. Survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan untuk mendapatkan harga dan kualitas terbaik. Jadi misalkan kalian butuh buku Sidu sebanyak 5 eksemplar. Jadi 5 box buku besar ya. Kalian kirim saja ke beberapa toko yang bisa memberikan harga kepada kalian yang menurut kalian cocok dan kualitasnya terbaik. Yo, paling enggak barang-barang yang diproduksi baru-baru kali ini. Yang selanjutnya memeriksa barang supaya sesuai dengan pesanan, kualitas dan kuantitasnya. Nah, kalian sudah menemukan yang cocok, dicek podo enggak karo sing dikarepne karo bagian penjualan. Jaluke podo ora? Podo, oke, ambil. Yang kalau sudah cocok, maka kalian harus membayar transaksi sesuai prosedur pengeluaran kas. Misalkan kalian sudah menyodorkan barangnya, wis mau foto, mau duduhne ning bagian apa jenenge? Bendaharamu, kamu minta uang, Pak, ternyata penjualnya seperti ini, jumlah uangnya harus segini. Nah, kamu kasihan itu, maka harus, itu biasanya salah satu disebut dengan prosedur pengeluaran kas oleh si perusahaan. Selanjutnya, surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Kamu bagian, misalkan kamu di sini kan kalian adalah bertindak sebagai kepala bagian pembelian. Nah, sing tanda tangan belanjaanmu siapa? Ya kamu dan perusahaan, bukan bendaharamu, ya kan? Di sini kamu bertindak sebagai kepala bagian pembelian. Yang selanjutnya adalah membuat perjanjian perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti garansi. Biasanya kan barang-barang akeh kan mesti dikasih garansi. Ya kuwi perjanjianmu dengan perusahaan. Lek kamu nggak buat perjanjian, terus dilalah barangnya rusak konggen, berarti kamu nggak bisa komplain. Nah, seperti itu. Sekarang kita di SOP pembelian kredit. Posisi kamu sekarang tetap sebagai pembeli, kepala bagian pembelian. Yang pertama adalah melakukan survei kepada calon pembeli dan mengisi form bukti secara lengkap. Nah, bagian pembelian kredit biasanya karo pihak penjualnya itu akan melakukan survei kepada kalian. Misalkan kalian adalah toko fotokopian, toko buku dan fotokopi. Nah, kamu harus beli buku dan kertas secara kredit, maka kamu akan disurvei dulu oleh bagian penjualan. Oke, yang selanjutnya adalah meminta persetujuan kredit dari manajer. Nah, lek wis disurvei kah, engko wong sing nyurvei kamu itu pasti akan meminta persetujuan kredit kepada manajernya. Surat permintaan pembeli. Kita memberikan surat permintaan kepada penjual. Negosiasi dibuktikan dengan notulen. Nah, kalau sudah oke, si manajernya oke, maka kita akan negosiasi kira-kira bagaimana cocoknya. Nah, membuat surat perjanjian, membuat faktur atau invoice, mengirimkan barang dengan cepat. Yang selanjutnya adalah aplikasi atau berkas persyaratan kredit dibuat oleh calon pembeli. Nah, kalian juga misalkan si penjual pengennya kalau boleh kredit, kamu harus melengkapi berkas-berkasnya. Nah, itu disebut dengan aplikasi atau berkas persyaratan kredit. Yang selanjutnya memeriksa aplikasi kredit dengan ketentuan. Wis cocok pura karo ketentuannya gitu, ya kan? Oke. Yang selanjutnya adalah ini terakhirnya. SOP administrasi uang kas. SOP administrasi uang kas. Mencocokkan semua bukti pembelian dan supplier menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Jadi kalau kalian mencatat bukti mencatat belanja, mencatat transaksi hari ini,
kalian juga harus mencocokkan dulu bukti pembelian dan supplier bukti pembelian dan supplier menandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Jadi sing jenis sing njaluk duit aja kuwi kudu nandatangani bukti pengeluaran bank atau kwitansinya. Pengeluaran uang diantaranya transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran lainnya. Jadi sebuah perusahaan ini kira-kira transaksi yang dilakukan apa saja? Paling enggak kan jual beli gitu. Bisa pembelian tunai, bisa pembayaran utang, dan pembayaran lainnya. Pembayaran lainnya kira-kira apa? Bayar pajak, bayar listrik, bayar paketan, bayar wifi, dan yang lain sebagainya. Menerima bukti transaksi yang ditandatangani oleh supplier. Nah, setiap kali uang beli setiap kali uang keluar untuk belanja, pastikan barang yang dibelanjakan itu dikirim oleh yang namanya supplier. Supplier itu adalah orang yang mengirimkan barang. DE datang, kita memberikan uang, pasti dia akan memberikan bukti transaksinya berupa kwitansi yang ditandatangani oleh supplier, memberikan cek atau uang tunai. Oke. SOP penerimaan kas. SOP penerimaan kas. Standar operasional prosedur ketika kalian menerima kas. Yang pertama, memeriksa bukti transaksi dengan teliti. Saurung yang tokne duit ya kudu diperiksa tenan ya, transaksi ini bener ora ya kan. Yang kedua adalah menghitung transaksi dengan benar. Sehari terjadi transaksi berapa kali gitu. Terus pastikan kan ada nota 1 play, 2 play, 3 play, itu kalian cocokkan semuanya. Kalau sampai ada yang nggak cocok, kalian yang pasti akan menanggung kerugiannya. Yang selanjutnya adalah memeriksa uang yang diterima. Duitnya nompokmu piro harus diterima. Menerima uang tunai dari setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan kas. Jadi uang keluar atau masuk pasti ada perubahan kas. Jadi total saldo yang disimpan itu loh pasti akan berubah. Membuat kwitansi. Setiap transaksi pasti harus membuat bukti transaksi yang disebut dengan kwitansi. Bentuk administrasi keuangan dalam bisnis retail. Nah, ini ya. Administrasi keuangannya itu pasti laporan keuangan loh maksud saya, ya kan? Dalam usaha retail, kita kan pasti akan membuat namanya laporan keuangan. Kalau kita sebagai karyawannya. Kalau walaupun kita sebagai pengusaha pasti juga ada laporan keuangan supaya kita tahu keuangan kita itu kemana saja. Yang pertama ada yang namanya neraca, yaitu ini lebih umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Catatan keuangan berupa jumlah kekayaan, jumlah uang, dan modal pribadi. Bose iki roh, dan ini aku buka usaha iki kekayaanku wis piro to? Jumlah duitku wis piro to? Terus modal pribadiku sing wis metu wis piro to? Nah, itu catatannya masuk pada neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Usaha retail dikatakan laba jika pendapatan lebih besar dibanding beban. Sedangkan usaha retail dikatakan rugi apabila pendapatan lebih kecil daripada beban. Seperti yang kita lihat pada sekarang itu yang sudah mulai bangkrut adalah Pizza Hut. Jadi bangkrutnya Pizza Hut itu bukan karena penjualannya menurun ya. Tapi ternyata adalah beban yang ditanggung oleh perusahaan itu sangat besar dan melebihi daripada pendapatan. Kenapa kok seperti itu? Karena kan ada AC-nya, karyawannya harus digaji sekian. Sedangkan Pizza Hut sekarang hanya menerima delivery order. Nah, kalau pendapatannya itu lebih besar daripada bebannya, beban itu apa? Uang yang kita keluarkan untuk biaya operasional sehari-hari, bayar karyawan, beli bahan-bahan, bayar pajak, bayar listrik, dan yang lain-lain. Nah, ini ada rumusnya. Laba bersih sama dengan penghasilan dikurangi biaya. Laba bersih itu apa? Hasil yang diperoleh dari penghasilan dikurangi biaya. Nah, penghasilan itu apa? Penjualan total kepada pembeli selama periode tertentu. Misalkan 1 bulan. Entuke duit piro? Wih, jenenge penghasilan. Biaya itu apa? Pengeluaran yang dikeluarkan, pengeluaran yang digunakan untuk operasional jalannya usaha. Wis duitnya metu piro-piro sing tinggi operasional usaha setiap hari itu namanya biaya atau beban. Nah,
Ben goleki laba bersihnya bagaimana? Penghasilan dalam satu periode, misalkan 1 bulan, itu dikurangi dengan biaya operasional dalam 1 bulan. Modal kerja, segala bentuk yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha. Nah, modal kerja itu adalah modal yang kita keluarkan yang kita keluarkan setelah modal awal. Nah, modal awal itu untuk membuka usaha. Nah, kalau modal kerja ini kita keluarkan setelah usaha itu jalan, misalkan dikembangkan. Saiki dodolan sego goreng, sesuk dodolan sego mawut. Nah, itu kan ada modal lebih yang kita keluarkan untuk membuka usaha. Waktu pelaporan administrasi keuangan. Nah, laporan administrasi keuangan itu nggak harus setiap hari ya, ada beda-bedanya. Biasanya bos-bos itu minta laporan keuangan itu berbeda-beda. Di antaranya apa saja? Ini ada yang pertama, ada laporan yang berbentuk harian atau mingguan. Bendino kudu laporan enek. Sing seminggu pisan kudu laporan ya enek. Sing bulanan, laporan bulanan, berarti laporannya diberikan saat 1 bulan sekali. Laporan triwulan itu bagaimana? 3 bulan sekali. Dan ini yang terakhir ada laporan tahunan. Kalau laporan 8 tahunan enggak ada, maksimal pasti laporan tahunan. Uang laporan tahunan ini pun biasanya masih terjadi miss. Maksudnya miss itu uangnya ada yang hilang. Ya pasti kalian kalau sudah PKL kan, sudah PKL semua. Pasti kalian pernah mengalami bagaimana rasanya kalau uang itu hilang tanpa kalian ketahui. Apa gara-gara kalian salah nyusui atau bagaimana, ya kan? Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, saya harapkan semuanya sudah memahami semuanya. Kalau kalian masih belum paham, silakan video ini diputar berkali-kali sampai kalian paham. Kalau sudah kalian putar sampai 5 kali lebih tetap nggak paham, chat saya saja, telepon saya, akan saya jelaskan. Pak, maksudnya laporan keuangan mingguan ki piye? Aku kok wis ngrungokne bolak-balik ora paham. Nah, boleh telepon saja ke saya. Ya kalau nggak tak balas-balas berarti ya cek bubuk ya. Kalau di WA nggak balas-balas ya berarti rada sibuk. Paling enggak ya penting tenan boleh telepon, oke? Siapkan materinya, di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian pada bab ini. Tapi saya harapkan kalian benar-benar memahami dulu materi ini, oke? Sekian dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.